Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya akan melanjutkan video praktek baca kitab gundul dari video sebelumnya, yaitu Qiraatul Kutub 3. Berarti sekarang yang keempat. Dan perlu diketahui ini adalah contoh daripada praktek baca kitab di kursus online via grup WA. Sekarang baru saya buat videonya ya. Baik, langsung saja kita berikan harokat. Apa ini kalimat ini? Maka saya berikan harokat fakanat. Ada berapa kata ini? Ini ada dua kata. Fa dengan kanat. Pertama fa. Ini huruf fa apa ini? Ini adalah faul fasihah. Apa itu faul fasihah? Nah, ini fa yang digunakan untuk menjawab atas syarat yang mahdzuf atau pertanyaan yang mahdzuf. Nah, ini adalah lanjutan daripada kalimat sebelumnya, yaitu di bagian video ketiga. Kita tampilkan dulu ya. Nah, ini dia. Ini adalah materi video ketiga. Jadi setelah ayat ini nih, setelah ayat surat Al-Alaq 1-5 ini, berikutnya adalah fakanat. Seakan-akan ada pertanyaan, idza aradta an ta'rifa hadhil ayah. Apa jawabnya? Jawabnya adalah fakanat hadhil ayatu awwala ma nazala minal Qur'an. Begitu. Itu namanya faul fasihah. Dalam kitab Al-Jurumah misalkan ada al-ismu al-fi'lu wal harfu ja'a li ma'nan. Ya. Kemudian kalimat berikutnya fal-ismu yu'rafu bitanwini dan seterusnya. Nah, di situ ada kalimat falismu. Ya, falismu itu jawab atas pertanyaan yang tersembunyi. Seakan-akan idza aradta an ta'rifal isma, jawabannya falismu yu'rafu. Nah, dan seterusnya. Kemudian kanat. Kanat ini adalah fi'lun madin mabniun alal fathi. Nah, fa tadi artinya maka ya. Kanat ini adalah fi'il madhi. Dia mabni dengan fathah. Nah, kemudian kanat juga akan memiliki isim. Nah, isim kanat dan juga memiliki khobar. Nah, kalau kita terjemahkan secara perkata, kanat ini artinya terjadi atau telah terjadi. Cuma kalau nanti disusun dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, kadang tidak diterjemahkan. Kenapa telah terjadi? Karena fi'il madhi. Ya, fi'il madhi itu secara timing, secara waktu dia sudah lampau. Nah, isimnya mana? Nah, pasti kalimat setelah kalimat ini. Ini, lihat dulu. Saya berikan harokat. Hazihi. Ini panjang ya. Hazihi. Berapa kata nih hazihi ini? Ini dua kata. Ha. Nah, ini satu kata nih. Kemudian zih. Nah, ini kata yang lain. Ini dua kata. Ha apa namanya? Ini ha tanbih. Ha tanbih. Apa ya ha tanbih itu? Untuk mengundang perhatian itu. Ha huwa. Nah, itu. Nah, gitu. Kalau bahasa kita kurang lebih seperti itu. Kemudian zih ini ismul isyarah fi mahali raf'in ismu kana. Jadi yang dimaksud dengan isim isyarahnya itu adalah zihnya, bukan haknya. Ha ini tambahan saja. Nah, silahkan teman-teman ngerujuk ke kitab Mutammimah al-Ajurumiyah yang sudah saya bahas. Saya nggak tahu bagian keberapa, yang jelas judulnya tentang isim isyarah. Artinya hadhihi ini adalah ini. Nah, ini sebagai isim ya daripada kanat. Berikutnya kalimat ini saya berikan harokat al-ayatu. Nah, kenapa dibaca dhammah al-ayatu? Karena al-ayatu ini adalah badal. Badal itu tabi', termasuk pengikut ya.
Dia mengikutin. Kalau yang diikutinya marfu, dia juga marfu. Ini badalil marfu, maka dia juga marfu. Marfu mana yang marfu? Hadhih, ini kan fi mahali raf'in. Bukan marfu, cuma mahalnya yang dirofakan karena dia isim mabni. Kalau ini isim mu'rab, maka marfu. Ya, tanda rofanya dengan dhammah karena isim mufrad. Ini saya nggak lengkapi karena ini ya, mengirit tempat. Maka ini badal daripada hadhihi. Artinya ayat saja dalam bahasa Indonesia juga. Fakanat hadhil ayatu, ini kita sudah menemukan isimnya yaitu hadhihi. Berarti kita cari khobarnya. Khobar kanatnya mana? Saya berikan harokat awwala. Ini awwala pakai fathah satu ya. Ini adalah khobaru kana, dia khobar kana mansubun ya. Dan dia juga mudhaf. Dia posisi keduanya mudhaf, dimudhafkan kepada kalimat berikutnya. Awwala ini khobar kana mansub. Jadi khobarnya ini awwala. Fakanat hadhil ayatu awwala. Ya, apa artinya awwala? Awal. Dimudhafkan kepada kalimat berikutnya. Maka saya berikan harokat ma, ini mabni begitu ya, ma, enggak mungkin mi. Ini adalah ismun mausulun fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Jadi mudhaf ilaihnya nih. Mudhaf ilaihnya isim mausul. Bisa nggak jadi mudhaf ilaih? Bisa. Ya. Kenapa? Karena kalimat isim. Kalimat isim itu bisa majrur. Ini fi mahalli jarrin karena isim mabni. Artinya sesuatu atau apa-apa yang. Saya terjemahkan sesuatu aja biar lebih mudah dipahami dalam bahasa Indonesia. Nah, berikutnya nazala. Nazala. Nazala ini dia fi'lun madin wa fa'iluhu. Jadi dalam kalimat nazala ini ada dua kata sebetulnya. Fi'il dan fa'ilnya. Cuma fa'ilnya domirun mustatirun. Dia domir yang tersembunyi. Takdirnya apa? Takdirnya huwa. Artinya dia turun. Maka dalam bahasa Indonesia itu ada dua kata ya. Dia turun. Dan ini juga fi'il fa'il ini dia sebagai silah. Sebagai penyambung daripada isim mausul. Ingat ya, isim mausul dia membutuhkan dua hal. Yang pertama silah. Ini silahnya berbentuk jumlah fi'liyah. Dan juga harus ada dhamir nanti yang kembali ke ma. Ini isim mausul ini. Nah, yang kembalinya adalah fa'ilnya. Yaitu huwa yang kembali ke ma. Berarti kalau huwa, ma artinya adalah alladzi. Nah, kalau kita terjemahkan sampai sini ya, sampai nazala. Ini pelan-pelan ya. Fakanat hadzil ayatu awwala ma nazala. Maka ini, maksudnya ayat ini ya, ini ayat awwala adalah awal. Ma nazala adalah awal sesuatu yang dia turun. Yang turun. Begitu. Yang turun. Berikutnya min ya. Ini adalah harfu jarrin mabniun ala sukun. Kenapa diberikan harokat fathah? Karena mau diwasolkan kepada kalimat berikutnya. Nah, dalam bahasa Arab kalau dua sukun bertemu ya, maka salah satunya harus diberikan harokat. Artinya dari, kemudian Al-Qur'ani adalah majrurun bi harfi jar ya, dia terjarkan oleh huruf jar yaitu min. Tanda jarnya dengan kasrah yang digunakan karena isim mufrad artinya Al-Qur'an. Sebelum lanjut ini min apa ini faidahnya? Kemungkinan salah satu dari dua ini. Pertama libayanil jins, yang kedua litab'id. Libayanil jins ini untuk menjelaskan jenis apa? Jenis sesuatu tadi ya. Sesuatu yang dia turun. Apa sesuatu itu? Minal Qur'an, yaitu dari jenis Al-Qur'an. Atau yang kedua, untuk menunjukkan sebagian. Berarti sesuatu yang turun tadi itu minal Qur'an, dari sebagian Al-Qur'an. Kira-kira yang mana tuh? Ya, karena sedang membicarakan surat Al-Alaq mungkin sebagian ya. Mungkin yang kedua nilai tabiat.
Oke, berikutnya thumma. Ini harfu atfin mabniun alal fathi, thumma. Nah, kalau huruf atof berarti ada yang ma'tuf dan juga ada ma'tuf alaihnya. Nah, mana nanti? Kemana ini? Ma'tuf alaihnya yang mana? Nah, artinya kemudian berikutnya dhalla. Nah, dhalla ini termasuk CS-nya kana. Ya, berarti dia punya isim dan juga punya khobar. Namanya isim dhalla dan juga khobar dhalla. Nah, ini adalah kalimat fi'lun madin. Ya, dia adalah fi'il madi, dhalla. Kemudian wasmuha dhamirun mustatir. Ya, kemudian isimnya adalah dhamir mustatir, takdirnya huwa. Artinya senantiasa. Berarti senantiasa dia. Nah, begitu. Senantiasa dia. Kemudian dianya nanti kembali kemana? Yanzilu ini fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu. Dia fi'il mudhari' dan fa'ilnya. Fa'ilnya apa? Huwa juga. Ah, artinya dia turun. Dan yanzilu ini enggak saya tulis ya di sini. Yanzilu ini dia sebagai khobar daripada dhalla. Nah, sementara isim dhalla yaitu huwa tadi ini sekaligus fa'il daripada yanzilu. Nah, ini memang rada ini ya. Ini bahasa Arab lama ini. Jadi fa'il dari yanzilu ini ya. Fa'il daripada yanzilu ini sekaligus isim daripada dhalla. Thumma dhalla huwa yanzilu huwa ya. Ya, huwanya ini apa? Huwanya ini Al-Qur'an. Thumma kalau kita menggunakan kalimat Al-Qur'an ya, tidak menggunakan huwa, maka bunyinya thumma dhalla al-Qur'anu yanzilu. Begitu, yanzilu ala rasuli baqiyata hayatihi fi Makkah. Ntar ya, satu-satu. Kemudian ala ini harfu jarrin mabniun ala sukun, artinya atas, ar-rasul majrurun bi harfi jarrin. Artinya Rasulullah ya, pakai alif lam ini maksudnya Nabi Muhammad ya, bukan Rasul yang lain, tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baqiyata ini dibaca fathah karena dia dzarfuz zaman, nah ismuz zaman. Mudhaf artinya di sisa. Kemudian hayatihi mudhafun ilaihi dan dia juga dimudhafkan kepada hi ya, hayati mudhaf ilaih daripada baqiyah dan dia juga mudhaf hi mudhafun ilaihi. Artinya hidupnya. Kalau kita terjemahkan sampai situ dulu. Tsumma dhalla yanzilu 'ala rasul baqiyata hayatihi. Kemudian senantiasa Al-Qur'an itu turun ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baqiyata hayatihi di sisa kehidupannya ya. Tadi kan surat Al-Alaq itu yang pertama kali turun kan? Ya, pertama kali turun, kemudian Al-Qur'an turun kepada Rasul di sisa hidupnya, berarti setelah itu turun lagi di hidupnya, di sisa hidupnya ya, sampai beliau wafat nanti. Fi Makkah, fi ini adalah harfu jarrin mabniun ala sukun, artinya di, kemudian Makkah majrurun bi harfi jarrin, tanda jarnya dengan fathah. Kenapa dengan fathah? Karena isim ghair munsharif yang tidak bisa menerima tanwin. Artinya Makkah. Nah, ini ghair munsharifnya apa alasannya nih? Nah, ini ada dua illah ya. Satu alamiyah ya, nama untuk sesuatu yang ada di alam termasuk nama tempat. Yang kedua taknis ya, karena ada tanis ya, Makkah ya, maka dia layan sorif dengan dua ilah ini. Ketika majrur isim ghair mansharif itu tanda jarnya dengan fathah fi Makkah. Thumma harfu atfin mabniun alal fathi, artinya kemudian, dan fi harfu jarrin mabniun ala sukun. Jadi al-Madinati majrurun bi harfi jarrin, dia terjarkan dengan huruf jar, tanda jarnya kasrah. Si mufrad artinya Madinah. Nah, Madinah di sini juga menggunakan alif lam. Kenapa menggunakan alif lam? Karena al-Madinah ini adalah Madinah yang dimaksud, yaitu daerah yang sebelumnya bernama Yathrib. Nah, kemudian karena ini juga Makkah ma'rifah, ini juga ma'rifah karena dia menggunakan huruf ataf thumma. Berikutnya
ila ini harfu jarrin mabniun ala sukun sampai, kemudian ma ini isim mausul fi mahalli jarrin, ya fi mahalli jar karena isim mabni ya. Ya waktu sesuatu, maksudnya di sini waktu yang dimaksud. Dan qabla ini dzarfuz zaman mudhaf, artinya sebelum. Wafatihi ini dua kata ya, mudhafun ilaihi majrur. Ini wafati ini adalah mudhafun ilaihi dari qabla ya. Kemudian hukumnya majrur ya, kalau mudhaf ilaih itu majrur. Dia juga sebagai mudhaf karena dimudhafkan kepada kalimat berikutnya yaitu isim dhamir hi ini. Maka hi adalah mudhafun ilaihi, artinya wafatnya. Bitis'i ini dua kata, ada bi ada tis'i. Ini jarun wa majrun. Saya singkat saja ya, karena ini sempit waktu ini apa tempatnya nih. Bitis ini dua kata, jarun wa majrurun. Dan tis'i ini mudhaf, artinya 9 ya. Kemudian layalin mudhafun ilaihi majrur. Maka diberikan harokat kasroh. Kenapa kasroh? Karena dia jam'ut taksir dari lailah. Layalin artinya malam. Nah, sampai sini. Ini terlalu panjang ya kalau kita terjemahkan. Kemudian Al-Quran turun kepada Rasulullah di sisa hidupnya fi Makkah di Makkah, tsumma fil Madinah kemudian di Madinah, ya ila ma qabla wafati sampai waktu sebelum wafatnya Nabi, bitis layalin yaitu 9 malam. Jadi 9 malam sebelum Rasulullah wafat itulah wahyu terakhir yang turun. Nah, jadi wahyu terakhir turun menurut catatan ini bukan di saat Rasulullah mau menjelang wafat ya, tetapi agak lumayan lama ya, 9 malam. Jadi sejak tadi surat Al-Alaq turun sampai 9 malam sebelum wafat itulah wahyu turun secara bertahap. Berikutnya, walam yanzil al-Qur'anu jumlatan wahidatan. Nah, ini perhatikan teman-teman, ini lumayan rada rumit. Wow ini adalah waw istinaf. Kemudian untuk melanjutkan ya, artinya dan. Kemudian lam ini adalah harfun nafyin wa qalbin wa jazmin, dia huruf yang menafikan. Menafikan apa? Menafikan fi'il mudhari'. Nanti fi'il mudhari' itu kan akan. Yanzil misalkan yashrab akan minum, tapi lam yashrab ya tidak akan minum, itu namanya menafikan. Wa qalbin, nah, membalik apa? Membalik artinya. Fi'il mudhari' itu kan artinya akan. Yashrab dari alam yashrab. Yashrab misal akan minum. Kemudian lam yashrab tidak akan minum. Tidak akan minum itu sudah atau belum? Sudah. Nah, makanya tadi qalbin. Dibalikan maknanya jadi fi'il madhi. Kemudian wa jazmin dan juga menjazmkan. Menjazmkan apa? Menjazmkan fi'il mudhari'. Artinya tidak. Kemudian yanzil ini adalah fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Dia terjazmkan dengan lam. Tanda jazmnya dengan sukun. Berikutnya Al-Qur'anu ini adalah fa'ilun marfu. Dia fa'il daripada yanzil. Fa'il itu marfu, tanda rafa'nya dengan dhammah karena isim mufrad. Artinya Al-Qur'an. Kemudian jumlatan ini sebagai halun mansub, dia hal ya, maka hal itu mansub. Kemudian dia juga man'ut, berarti disifati oleh kalimat berikutnya. Jumlatan artinya keseluruhan. Wabil jumlah ya, dan secara keseluruhan. Nah, jumlah itu keseluruhan. Wahidatan ini sebagai na'at lil mansub, dia na'at daripada jumlatan sehingga dia juga mansub ikut-ikutan, artinya sekaligus. Walam yanzil al-Qur'anu jumlatan wahidan, dan tidaklah Al-Qur'an turun keseluruhan wahidatan sekaligus, ya dalam waktu sekaligus. Berikutnya wa istinaf ini artinya dan. Innama ini teman-teman ini penting nih, innama ini. Innama ini kan terdiri dua kata, ya inna dengan ma. Ya kan? Kemudian maknya nanti macam-macam, ada mak mausul, ada mak zaidah, ya, mausulah zaidah. Nah, tetapi di sini innama di sini ini artinya harfun bimakna bal. Jadi innama ini adalah huruf. Ya, innama adalah huruf artinya bal. Kenapa begitu? Kenapa artinya bal? Nah, syaratnya jika didahului oleh nafi.
Nah, lam di sini. Nah, kalau ada innama ya diawali oleh nafi, maka innama ini artinya bal. Dia harfun bermakna bal. Artinya apa? Tetapi. Ya. Sehingga dikatakan Al-Quran tidak turun keseluruhan dalam sekaligus. Wa innama tetapi. Nah, begitu. Kanat, lagi-lagi kita ketemu kanat. Maka dia punya isimnya. Ya. Nah, kanat sina fi'lun madin. Wasmuha dhamirun mustatir, takdirnya hiya. Nah, kanat hiya. Hiyanya ini apa? Nah, hiyanya ini adalah fa'il daripada khobarnya. Ya, jadi isim kanat dia diambil dari fa'il khobarnya. Artinya terjadi atau telah terjadi. Kemudian tanzilu ini adalah fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrud an-nasib wal jazmi. Ya, fi'il mudhari' marfu' karena dia tajarrud an-nasib wal jazmi, sepi dari amil nasab dan jazm. Dan tanzilu ini adalah khobar daripada kanat, ya. Nah, fa'ilnya nanti al-ayatu. Tanzilu artinya turun. Siapa yang turun, ya? Bukan menurunkan tapi turun. Ya, ini fi'il lazim. Turun. Al-Quran turun. Kemudian minhu. Minhu ini adalah jarun wa majrurun. Artinya darinya. Dari apa? Dari Al-Quran. Kemudian al-ayatu adalah fa'ilun marfu'. Dia fa'il artinya ayat. Satu ayat. Fa'il dari mana? Fa'il dari tanzil. Tetapi dia telah terjadi itu. Tanzilu minhul ayatu. Turun ayat minhu darinya. Dari Al-Quran ini. Maksudnya. Ya. Tadi kan dikatakan Al-Quran tidak turun dalam keseluruhan sekaligus. Tetapi turun dari Al-Quran itu satu ayat. Dua ayat. Atau beberapa ayat. Nah, begitu maksudnya. Kemudian waw apa harfu atfin mabniun al-fathi, dia huruf ataf. Artinya dan al-ayatani ini adalah ma'tufun lil marfu. Dia ma'tuf. Mana ma'tuf alainya? Ma'tuf alainya al-ayatu. Ya, fi'ilnya apa? Tanzilu. Ya, tanzilu minhu al-ayatu wal ayatani. Dia marfu. Tanda rafa'nya dengan alif karena isim tasniyah. Kemudian artinya dua ayat. Oh, ini juga sama harfu atfin mabniun al-fathi dan artinya kunal ayatu. Ini ma'tufun lil marfu, dia juga teratofkan kepada yang marfu. Tanda rafa'nya dengan dhammah karena jamak muannats salim. Jamak muannats salim itu kalau marfu tanda rafa'nya dengan apa? Nah, dengan dhammah ini. Artinya banyak ayat. Kemudian wa ini wa istinaf. Artinya dan karena sudah tam sampai sini sudah bisa dipahami. Wa ini istinaf, kemudian qad. Nah, qad ini artinya sungguh ya li taukid. Tapi dia kalau masuk ke fi'il madhi, kalau masuk ke fi'il mudhari seperti dalam contoh ini, dia artinya nanti ahyanan, kadang-kadang. Harfu taukidin bimakna ahyanan. Ini adalah huruf taukid qad ini, ya. Penegasan, ya. Tetapi karena dia masuk ke fi'il mudhari, maka artinya terkadang. Ya, terkadang. Terkadang ya tanzilu turun ya surat itu secara keseluruhan ya. Tadi kan dikatakan tidak turun sekaligus tetapi turun satu ayat, dua ayat atau beberapa ayat dan kadang juga turun satu ayat bitamamnya secara keseluruhan. Tanzilu fi'lun mudhari'un marfu, dia marfu ya, tanda rafa'nya dengan dhammah karena ini adalah sahih akhir. Artinya turun. Siapa yang turun? Berarti cari fa'ilnya. Di sini as-suratu. Gampang ya, karena tanzilu ini muannats, maka as-suratu ini pastilah fa'il karena ini muannats. Dia adalah fa'il, kedudukannya artinya satu surat. Bitamamiha, bitamamiha ada berapa kata nih? Ada 3. Pertama bi, ini harfu jarrin. Ya, saya katakan sini jarun. Kemudian tamami ini majrurun. Kemudian dia juga mudhaf posisinya. Kemudian ha mudhafun ilaihi. Artinya dengan keseluruhannya. Haknya itu keseluruhannya. Kemana nih? Nya-nya ini kemana nih? Haknya nih. Ke surah. Ya. Kadang turun surat dengan keseluruhannya. Ya, secara keseluruhan. Surat apa coba yang turun secara keseluruhan? Coba cari ya. Yang qala berkata. Siapa yang berkata? Qala ini adalah dia berfirman ya, fi'lun wa fa'iluhu. Apa fa'ilnya? Fa'ilnya adalah dia.
domir mustatir takdirnya huwa yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak perlu disebutkan lagi karena sudah dipahami. Qala, dia berkata atau berfirman. Kemudian ta'ala, ta'ala ini jumlah i'tiradiyah, ya jumlah i'tiradiyah itu tidak memiliki posisi dalam i'rab, dia digunakan untuk memuji, digunakan untuk sholawat, digunakan untuk berdoa, ya mendoakan maksudnya didoakan untuk menafsirkan, yang memberikan penjelasan. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya pakai strip di ujung, strip di ujungnya juga. Nah, qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Ini enggak saya i'rab ya. Baik, mungkin sampai situ. Silakan teman-teman yang belum paham ditanyakan. Nanti akan saya jawab di kolom komentar. Atau kalau ada yang keliru, silahkan diberikan komentar. Nanti saya akan klarifikasi, baik dalam bentuk komentar juga, ataupun dalam bentuk gambar nanti di postingan komunitas, atau di video berikutnya. Ya. Oke, demikian. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.